Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina qurrata a'yunina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana kita diberikan suatu kenikmatan sehingga kita dapat dipertemukan walau dalam keadaan virtual seperti ini. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di akhirat kelak. Dalam video kali ini saya akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang seringkali ditanyakan atau beredar di masyarakat. Pertanyaan yang pertama, dalam suatu riwayat bahwa Imam Syafi'i berpendapat bahwa mengirimkan pahala bacaan Al-Quran kepada mayit adalah tidak sampai. Bagaimana menurut Anda? Menurut saya sendiri, pernyataan adanya riwayat bahwa Imam Syafi'i berpendapat bahwa mengirimkan pahala bacaan Al-Quran kepada mayit adalah kurang tepat, atau orang yang berpendapat kurang memahami maksud dari Imam Syafi'i. Disebutkan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin halaman 295. Justru di situ disebutkan bahwa Imam Asy-Syafi'i menganjurkan seseorang untuk membaca Al-Quran di sisi mayit. Di bab doa untuk si mayit dan duduk di kuburan untuk berdoa dan memohonkan ampunan dan bacaan, Imam Asy-Syafi'i berkata, dan dianjurkan untuk membacakan Al-Quran di sisi mayit. Jika sampai khatam, maka itu lebih baik. Maka dari itu, Syekh Zakaria Al-Ansori dan Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan bahwa maksud dari kalamnya Al-Imam Asy-Syafi'i bahwa bacaan Al-Quran itu tidak sampai adalah tidak diniatkan atau tidak dibacakan di hadapan si mayit. Seperti itu. Mungkin soal pertanyaan yang kedua, jelaskan dalil bolehnya halaqah zikir. Berbicara mengenai zikir, zikrullah, mengingat Allah merupakan salah satu ibadah yang agung. Dengan berzikir, seorang hamba mendekatkan diri kepada Rabb-Nya, mengisi waktunya dan memanfaatkan nafas-nafasnya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika kamu melewati taman-taman surga, maka singgahlah dengan senang." Para sahabat bertanya, "Apakah taman-taman surga itu?" Beliau menjawab, halaqah atau kelompok-kelompok zikir. Lalu Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, barang siapa ingin menempati taman-taman surga di dunia, hendaklah dia menempati majlis-majlis zikir, karena ia adalah taman-taman surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, tidaklah sekelompok orang duduk berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala kecuali para malaikat mengelilingi mereka. Rahmat Allah meliputi mereka, ketentraman turun kepada mereka, dan Allah menyebut mereka di hadapan malaikat yang ada di sisinya. Mungkin seperti itu. Lalu pertanyaan selanjutnya, jelaskan apa argumentasi orang-orang yang menolak tahlilan dan bagaimana menurut Anda. Untuk kasus yang satu ini, ada beberapa kelompok yang memang menolak tahlilan dengan alasan yang bermacam-macam. Namun seringkali alasan yang digunakan ialah bahwa Nabi tidak pernah memerintahkan atau melakukan kegiatan tersebut. Namun menurut saya, argumentasi mengenai kelompok-kelompok yang menolak, melarang, bahkan mengharamkan tahlilan itu keliru atau kurang tepat. Sebab imam-imam besar termasuk imam madhab tidak melarang tahlilan. Dan tahlilan ialah sebuah kegiatan yang isinya adalah mendoakan orang-orang
yang sudah meninggalkan dunia terlebih dahulu. Jadi tahlilan itu sendiri baik. Kenapa harus diharamkan? Itu kurang tepat. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa pentingnya perayaan Haul Maulid Nabi di era medsos sekarang ini? Jelaskan dalil-dalil yang membolehkan perayaan tersebut. Di dalam Al-Quran difirmankan dalam Quran surat Yunus ayat 58 difirmankan, katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah, Islam dan rahmatnya Al-Quran, hendaknya dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan, harta dunia. Quran surat Yunus ayat 58. Melalui ayat tersebut Allah memerintahkan manusia untuk bergembira dengan datangnya karunia Allah berupa Islam dan rahmatnya berupa Al-Quran. Perintah untuk bergembira tersebut dapat dimengerti sebab Islam adalah petunjuk yang menunjukkan manusia jalan yang benar, sedang Al-Quran sendiri adalah petunjuk yang mengajarkan manusia tentang kebenaran. Sementara itu, Al-Quran tidaklah akan hadir di muka bumi ini melainkan lewat lisan baginda Rasulullah SAW. Karenanya bergembira dengan kelahiran Rasulullah atau Maulid Nabi hakikatnya merupakan bagian dari kegembiraan atas datangnya Islam dan turunnya Al-Quran. Jadi dalam kondisi ini dan situasi apapun perlu senantiasa bersolawat dan menjunjung tinggi baginda Nabi Muhammad SAW. Mungkin dalam video kali ini kita cukupkan. Takutnya terlalu panjang malah tidak bagus untuk kita semua. Demikian dari saya. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan dalam hati saudara semua, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.